Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin Kota Mojokerto yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat-nikmatnya, sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetap dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk amalan-amalan ketaatan tersebut yang kita lakukan pada malam hari ini diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal-amal ketaatan yang kita lakukan semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita sebuah doa yang termaktub doa itu di dalam Al-Quranul Karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Ya, ini menunjukkan bukti bahwasannya pentingnya kita selalu memohon kepada Allah agar Allah menerima amal-amal ibadah kita. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita masih berbicara seputar salat-salat sunnah. Maka dari materi beberapa waktu yang lalu, kalau kita ingin sedikit mereview, mengulang sedikit, mengingatkan apa yang sudah kita pelajari dari sekian banyak salat-salat sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita, kalau tidak salah tidak kurang dari 20 macam salat sunnah. Bahkan disebutkan 23 macam salat sunnah yang Nabi ajarkan. Maka ada 5 macam salat sunnah yang masuk peringkat dikerjakan secara rutin, tidak ditinggalkan. Jadi dari total 23 macam salat sunnah yang masuk nominasi
untuk kita lakukan secara rutin, kita jadikan sebagai habit, kebiasaan setiap harinya 5 macam sholat sunnah. Kalau tidak salah nomor 1 sampai nomor 3 sudah tuntas kami sampaikan. 5 macam sholat sunnah, jadikan secara rutin, rutinkan setiap hari. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sholat sunnah duha, dan yang ketiga sholat sunnah isyraq. Baik, isyraq dan duha, atau duha dan isyraq. Adapun menurut catatan saya bulan yang lalu, ya berarti tahun yang lalu ya, Desember, kita telah menuntaskan yang nomor 3, duha dan sholat sunnah isyraq. Tinggal tersisa 2 jenis, 2 macam sholat sunnah yang harus kita lakukan secara rutin. Yang pertama atau yang keempat lanjutannya tahajud. Yang kelima witir, sebagai pelengkap dari sholat tahajud, sholat malam. Baik, malam hari ini kita lebih banyak berbicara tentang tahajud dan witir. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, maka materi seputar tahajud dan witir ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya urut, tidak melebar kemana-mana. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perbedaan qiyamul lail, tahajud, tarawih. Ya, perbedaan qiyamul lail, tahajud dan tarawih. Baik, karena semuanya ini dilakukan di malam hari semua ini. Ada istilah qiyamul lail, ada istilah tahajud, ada istilah tarawih. Tiga-tiganya dikerjakan di malam hari. Lah terus bedanya apa? Nah, nanti kita akan sebutkan. Karena tidak sedikit di antara kaum muslimin yang sulit membedakan qiyamul lail itu apa, tahajud itu apa. Nah, ada sebagian yang mengatakan qiyamul lail itu ya tahajud, Ustaz, tahajud itu ya qiyamul lail. Ya, maka nanti kita akan bahas ya. Itu yang pertama dulu. Yang kedua materinya adalah definisi sholat tahajud. Apa sih sholat tahajud itu? Definisinya. Ini yang kedua, definisi. Yang ketiga, hukum mengerjakan sholat tahajud. Apa hukumnya? Fardu atau sunnah? Kalau memang sunnah, sunnahnya bagaimana? Apakah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan atau tidak ditekankan? Baik, jadi nanti kita bahas itu yang nomor 3, hukum sholat tahajud. Yang keempat, keutamaan mengerjakan sholat tahajud. Ini sengaja kami sampaikan di awal-awal agar kita termotivasi untuk sregep, istiqomah, menghabiskan waktu malam kita untuk tahajud. Baik, makanya kita sebutkan yang nomor 4 nanti, keutamaan sholat tahajud. Baik, itu nomor 4. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, waktu pelaksanaan sholat tahajud. Kapan waktunya? Kapan waktu tahajud itu? Karena ada yang mengatakan tahajud itu sepertiga malam yang terakhir. Lah kalau sepertiga malam yang terakhir itu jam berapa? Memangnya sepertiga itu waktunya kapan? Lah itu nanti materi yang nomor 5 itu nanti ya. Nomor berapa? 5, betul, nomor 5. Yang nomor 6, yang keenam adalah jumlah rakaat sholat tahajud. Nah, mulai meruncing ini. Jumlah rakaat sholat tahajud. Yang ke-7, lah ini yang agak panjang, nomor 7. Etika adab mengerjakan sholat tahajud. Ternyata orang mengerjakan sholat tahajud itu ada tata caranya, ada etikanya, ada adabnya, aturan mainnya ada. Jadi nggak sembarangan.
Nanti kita akan sebutkan. Ini yang ke-7. Dan materi yang ke-8, materi yang terakhir seputar tahajud dulu. Yang ke-8, tips kiat-kiat. Tips kiat-kiat agar kita bisa melaksanakan sholat tahajud secara istiqomah. Apa kiat-kiatnya? Baru ini sudah tuntas ke witir, karena belum tersentuh ini ke witir. Dan tentunya dalam masalah sholat witir ini juga ada rincian-rinciannya. Jadi kita tutup tahajud dulu ya. Kalau memang waktunya memungkinkan, ya kita lanjutkan ke witir. Baik, tapi kalau lihat waktunya kayaknya tidak memungkinkan karena panjang. Kita awali dulu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kita awali seputar tahajud dulu ya. Seputar tahajud dulu. Yang pertama adalah perbedaan antara qiyamul lail, sholat tahajud, dan sholat tarawih. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kata para alim ulama, yang namanya qiyamul lail, qiyam itu menghidupkan, lail itu malam. Qiyamul lail menghidupkan waktu malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu harus tahu, yang namanya menghidupkan waktu malam untuk beribadah kepada Allah tidak identik dengan sholat tahajud. Enggak. Orang yang qiyamul lail belum tentu tahajud. Maaf, orang yang tahajud maka pasti qiyamul lail. Anak ulang ya. Orang yang menghidupkan waktu malamnya, orang yang qiyamul lail, maka belum tentu tahajud. Tetapi orang yang sholat tahajud pasti melakukan qiyamul lail. Lu maknanya apa? Maknanya qiyamul lail itu menghidupkan waktu malam untuk beribadah kepada Allah, dan tidak harus sholat, nggak harus sholat. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu sekalian di malam hari susah tidur, apa itu, kena penyakit apa itu? Insomnia, itu ya, susah tidur, lalu digunakan untuk berzikir, nggak sholat loh ini, nggak sholat, digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk mendengarkan kajian para asatidzah, guru-guru kita. Karena kita nggak bisa tidur, maka panjenengan termasuk qiyamul lail, menghidupkan waktu malam untuk beribadah kepada Allah. Lah kalau tahajud beda. Tahajud ini secara definisi itu dibagi dua. Tahajud ini, yang pertama definisinya tahajud itu adalah hajadar rojul, yang ditasdid itu yang rohnya, hajadar rojul. Apa artinya hajadar rojul? Orang yang tidur di waktu malam. Yang kedua hajadar rojul, yang ditasdid dua huruf, jim sama ra, hajadar rojul. Apa itu artinya hajadar rojul? Orang yang sholat di malam hari. Sehingga kalau digandeng hajadar rojul dengan hajadar rojul, orang yang mengerjakan sholat di malam hari yang diawali dengan tidur terlebih dahulu. Makanya panjenengan kalau malam tidak bisa tidur, lalu anda sholat jam 12, jam 1, tidak pakai tidur sebelumnya, itu namanya qiyamul lail, bukan tahajud. Bukan. Tahajud itu syaratnya harus tidur, sekalipun hanya sebentar, harus tidur. Ya, jadi kalau ada orang di malam hari dia nggak bisa tidur, daripada saya nonton televisi nggak jelas, waktu saya habis untuk melihat sesuatu yang tidak manfaat, tidak menambah pundi-pundi amal kita, wis tak gawi sholat aja wis, ya tak pakai sholat aja. Anda melakukan qiyamul lail, bukan tahajud, karena Anda tidak tidur terlebih dahulu. Tapi kalau Anda tidur terus Anda bangun lalu sholat, itu namanya tahajud. Bisa dipahami sampai di sini ya? Jadi qiyamul lail itu luas. Qiyamul lail itu baca Quran, termasuk ibu-ibu yang lagi halangan, lagi haid, berhalangan, kan dia tidak sholat,
dipakai baca Quran, malam harinya dipakai untuk zikir, baca sholawat malam harinya, karena dia tidak sholat, maka wanita itu melakukan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail tidak identik sholat, tapi kalau tahajud identik sholat. Baik, kembali sholat tarawih, beda lagi ini. Sholat tarawih ini sholat yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan, waktunya setelah sholat isya di awal malam. Jadi kalau setelah selain Ramadan nggak ada istilah tarawih. Tarawih itu baru ada ketika masuk Ramadan. Oleh karena itu makanya Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kan kita akan memasuki Ramadan. Kalau nggak salah bulan depan Februari ini tanggal 28 itu sudah tarawih pertama, itu 28 itu. Jadi 1 Maret itu sudah puasa kita, sahur pertama. Kalau nggak salah, kalau lihat kalender. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka amalan yang hanya dilakukan di bulan Ramadan ya cuma 3. Amalan yang hanya ada di bulan Ramadan cuma 3. Yang pertama sholat tarawih, yang kedua zakat fitrah, zakat fitri. Yang namanya zakat fitrah itu tidak ada selain Ramadan. Zakat fitrah itu adalah yang mendekati Idul Fitri. Selain Idul Fitri, zakat mal. Ya, itu yang 2 amalan. Yang amalan yang ketiga adalah yaitu yang hanya ada di bulan Ramadan, yaitu yang ketiga adalah iktikaf. Iktikaf. Nah, iktikaf 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, termasuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya cuma di bulan Ramadan. Selain Ramadan tidak ada Lailatul Qadar. Baik, kembali ke materi kita. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya perbedaan antara qiyamul lail, sholat tahajud, dan sholat tarawih. Insya Allah bisa difahami apa yang kami sampaikan tadi. Sekarang kita beranjak materi nomor 2. Yang nomor 2 adalah definisi sholat tahajud. Tadi sudah saya sampaikan, tahajud itu definisinya dibagi 2. Yang nomor 1 hajadar rojul. Apa artinya hajadar rojul? Orang yang tidur di malam hari, roknya yang ditasdid. Yang nomor 2 hajadar rojul. Apa artinya? Orang yang sholat di malam hari. Jadi kalau digandeng hajadar rojul dengan hajadar rojul, maka akan masuk pada al-mutahajjid. Apa itu al-mutahajjid? Orang yang bangun tidur untuk mengerjakan sholat di malam hari, yaitu tahajud. Jadi syaratnya tidur terlebih dahulu, sekalipun tidurnya sebentar. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 3. Apa yang nomor 3? Hukum sholat tahajud. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hukum sholat tahajud sepakat para alim ulama, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan untuk dilakukan. Muakkadah, ditekankan, hampir mendekati wajib tapi nggak wajib, nggak wajib. Sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan. Dalilnya di mana? Dalilnya saya kasih 2 dalil. Yang satu dari Al-Quran, yang satu dari hadis Nabi. Kita lihat yang dari Quran. Loh Ustadz, tahajud itu ada di Quran? Iya. Makanya Bapak Ibu ndak usah kaget. Satu-satunya sholat sunnah, saya ulang, satu-satunya sholat sunnah yang tercantum dalam Al-Quran cuman tahajud. Anda cari tahiyatul masjid dalam Al-Quran, gak ada. Anda cari sholat istikharah dalam Al-Quran, gak ada. Anda cari sholat sunnah taubat, Anda mencari sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah, gak ada di Quran. Yang ada hanya tahajud. Dalilnya di mana? Firman Allah surat nomor 17. Minta tolong Ustadz dibantu. Surat yang ke-17, ayatnya ayat yang ke-79. Allah Ta'ala berfirman, Al-Isra ayat 79. Allah berfirman, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ
ربك مقاما محمودا. Silakan. Silakan. Pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Nah, di situ poinnya. Ulang lagi Ustaz. Dan pada sebagian malam, Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. nah itu yang perlu digarisbawahi, sebagai ibadah tambahan bagimu. Jadi tidak wajib, sunnah yang ditekankan karena dia ada di dalam Al-Quran. Terus kemudian mudah-mudahan Rabb mengangkatmu ke tempat yang terpuji. baik, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Makanya orang kalau rajin sholat tahajud itu keutamaannya ditempatkan di tempat yang tertinggi, terpuji di sisi Allah kelak di hari kiamat. Namanya maqamam mahmuda. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang dalil nomor 2. Dalil yang kedua yang menjelaskan sholat tahajud itu hukumnya adalah sunnah. Saya janjikan 2 dalil. Yang satu Quran sudah kita bacakan, sudah kita dengarkan. Yang kedua hadis riwayat Muslim. Minta tolong Ustadz dibuka Sahih Targhib wa Tarhibnya saja, jilidnya jilid 2 Ustadz. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2. Nanti kebanyakan di situ semua jilid 2. Semuanya di jilid 2 nanti. Baik. Nomornya 615. 615. Kita dengarkan ya, saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-muharram wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul laili. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa sabdanya? Silakan. sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah Stop. Ulang lagi Ustaz. sebaik-baik puasa setelah Ramadan. Stop. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan ternyata bukan puasa Syawal, bukan puasa Daud, bukan puasa Senin Kamis, bukan puasa Ayyamul Bid, bukan puasa apa ini? Puasa apa ini? Di antaranya adalah puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, ya, bukan. Ternyata puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan. Silakan ulang lagi Ustaz. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah Muharram. Baik. Puasa yang dikerjakan di bulan Muharram, yaitu Shaum Asyura. Itu puasa terbaik, ranking kedua setelah Ramadan. Ternyata bukan Syawal, 6 hari bulan Syawal, bukan Senin Kamis. Yang terbaik itu Asyura setelah Ramadan. Sedangkan kalau sholat Ustaz, lanjut, silakan. Dan sebaik-baik sholat setelah fardu adalah sholat malam. Nah, sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu, setelah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qobliyah, ba'diyah, bukan. Iya. Duha, bukan. Tahajud kata Nabi. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu itu sholat malam, yaitu sholat tahajud. Lah ini menunjukkan kepada kita hukum sholat tahajud itu tidak wajib, hukumnya sunnah, tapi sunnah yang ditekankan. Baik, kita lanjutkan. Bahkan Bapak Ibu, mohon maaf ini, saya kasih tambahan saja sedikit. Ya, kenapa kok ini ditekankan untuk tidak kita tinggalkan? Kalau bisa jadikan kebiasaan kita, ya, kebiasaan kita. Bahkan panjenengan kalau tidak bisa tiap hari tahajud, nggak bisa tiap hari, kalau bisa seminggu itu 6 kali lah. Kalau bisa, iya. Loh, seminggu berapa hari? 7. Tadi saya bilang berapa? 6 kali. Berarti libur berapa hari? 1. Jangan banyak-banyak liburnya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kalau bisa setiap hari. Kalau tidak sanggup
nggak apa-apa, sedikit tapi rutin, sepekan 3 kali, sepekan 4 kali tapi rutin, ajak istiqomah, continue. Ya, kenapa? Nih tak tunjukkan rahasianya. Coba minta tolong Ustadz tambahan dalil, ini tambahan dalil. Sahih Targhib wa Tarhib tetap jilid 2 Ustadz. Nomornya 632, 632. Coba 632, minta tolong dari Abdullah bin Qais, Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu an, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, silakan. Dari Abdullah bin Abu Qais, dia berkata, Lanjut. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, La tada' qiyamal lail fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u. Silakan. jangan tinggalkan qiyamul lail. Ulang lagi Ustaz. Jangan tinggalkan qiyamul lail. Jangan tinggalkan sholat tahajud. Kenapa Ustaz? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya. Nabi enggak pernah ninggalkan tahajud. Lanjut. Wa kana idza marida au kasila shalla qa'idan. Silakan. Jika beliau sakit atau jenuh, beliau sholat dengan duduk. Baik. Nabi itu kalau sakit atau lagi malas, jenuh, malas, Nabi tetap tahajud tapi duduk, enggak berdiri. Jenuh, enggak sakit loh ini, malas. Karena ngantuk, capek, penat, tetap sholat tapi duduk. Meskipun berdiri bisa, nggak sakit ini. Nabi nggak pernah ninggalkan tahajud. Kita umatnya katanya pengen masuk surga, yang ngikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang Nabi ajarkan tahajud. Upayakan, meskipun cuman witir tok 1 rakaat, apa? Kemarin ada jamaah kita berkata, Ustadz, kalau saya itu khawatir kerinan Ustadz, apa boleh Ustadz setelah sholat isya saya witir? Saya langsung witir 1 rakaat atau 3 rakaat karena khawatir nanti malam tidak bisa bangun. Ya, apakah boleh? Boleh. Apa-apa? Boleh. Witir boleh dikerjakan di awal malam. Witir juga boleh dikerjakan di akhir malam. Kalau Anda mengerjakan witir setelah isya, ternyata qadarullah malam hari Anda terbangun, Allah takdirkan untuk sholat, silakan tahajud, tapi jangan ditutup witir lagi, karena tidak boleh semalam 2 kali witir. Jadi witir boleh ditaruh di awal, boleh ditaruh di akhir. Nanti kalau kita lihat tentang jumlah-jumlah rokaatnya, wah panjenengan akan bingung lagi, panjenengan akan kaget-kaget nanti. Ternyata Nabi itu pernah sholat malam Bapak Ibu. Selama ini kan kita kalau tahajud, taraweh, tahajud atau taraweh 11 rakaat kan, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti kan 8 plus witir 3, 11. Ini pernah Nabi mengerjakan witir dulu 9 ini witir dulu, baru tahajudnya 2, witir dulu baru tahajud. Ayo ya, apa ini perlu dilakukan ini di Masjid Mujahidin, insya Allah rame, insya Allah. Ya, insya Allah. Dan saya senang sama yang rame-rame ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Nabi pernah melakukan seperti itu. Lah nanti itu kita bahas. Ini kita urut dulu aja materinya, urut aja biar nggak tambah melebar. Sekarang kita masuk materi nomor 4, keutamaan sholat tahajud. Apa keutamaannya? Banyak. Saya sebutkan saja salah satunya ya, salah satunya aja. Banyak sebenarnya ini. Salah satunya adalah keutamaan sholat tahajud, diantaranya adalah salah satu sebab utama sholat tahajud ini, salah satu sebab utama seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla dengan selamat, masuk surga dengan selamat. Maka amalannya tahajud. Mana dalilnya? Silakan minta tolong dibuka dalilnya, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 616 Ustaz. 616. Saya ulang ya. Keutamaannya tahajud ini, salah satu sebab utama seseorang masuk surga dengan selamat itu sholat tahajud. Silakan Ustaz dibaca. Dari mana itu? Abdullah bin Salam. Silakan. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an, dia berkata, silakan.
Pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, Terus, orang-orang berkerumun kepadanya. terus. Aku termasuk orang yang datang kepadanya. Belum poinnya, lanjut. Manakala aku memperhatikan wajahnya yang menelitinya, aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah orang yang pendusta. Terus, Dia melanjutkan ucapan pertama yang aku dengar dari beliau adalah, nah, wahai, ketika Nabi pertama kali masuk kota Madinah, Nabi menyampaikan khutbah. Apa yang Nabi sampaikan? Ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili, wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Silakan Ustaz, apa kata-kata Nabi? Pertama kali Nabi nginjak kota Madinah. Pertama kali Nabi menginjak tanah kota Madinah. Ucapannya Nabi, ini baru pertama kali loh masuk Madinah. Baru pertama kali Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu masuk kota Madinah, khutbahnya Nabi, silakan. wahai sekalian manusia, Wahai sekalian manusia. Satu, tebarkanlah salam. tebarkan salam. Sering-sering ucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tebarkan salam. Yang kedua, Berikanlah makan. stop, ngasih makan orang miskin. Sering-sering ngasih makan orang miskin. Yang ketiga, Sambunglah hubungan silaturahim. hubungkan silaturahim. Jangan putus, jangan kepaten obor. Silaturahim. Yang terakhir, yang keempat, Salatlah di waktu malam ketika orang-orang tengah tidur. tahajud maksudnya. Sholatlah di waktu malam, di saat manusia terlelap dengan tidurnya. Maka kalau 4 amalan ini rutin kita lakukan, menebarkan salam, suka ngasih makan orang miskin, terus silaturahim tetap dibina, dijalin. Meskipun keluarga kita memusuhi kita, jangan putus silaturahim. Yang keempat, tahajud. Maka niscaya kalian masuk surga dengan selamat. kalian akan masuk surga dengan selamat. Langsung masuk surga. Nah, ini ya, ini istimewanya tahajud. Ya, baik. Jadi 4 amalan yang dijamin masuk surga dengan selamat. Ini baik. Itu nomor 1 keutamaannya. Keutamaan nomor 2. Nah, keutamaannya nomor 2 ini Bapak Ibu sekalian, saya kalau boleh mengatakan ini lebih cenderung dalam rumah tangga, suami istri. Kita dengarkan ya, nih bagi ibu-ibu yang ada di atas, bapak-bapak yang ada di depan saya, ini dalam hidup rumah tangga, tolong sampaikan kepada putra-putrinya yang akan menikah. Maka ini jadi bekal dalam hidup rumah tangga. Apa kaitannya sama tahajud Ustadz? Kita dengarkan dalilnya. Coba dibuka Ustadz, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 625. 625. Ya, riwayatnya Abu Dawud itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa ayqadha imra'atahu fasallat fa in abat nadhaha fi wajhihal ma. Silakan Ustaz. semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang Ulang lagi pelan-pelan Ustaz. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki. Stop. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang laki-laki, suami yang bangun malam terus lalu salat sunnah. baik, suami laki-laki tersebut mengerjakan tahajud, salat malam, lanjut. Dan dia membangunkan istrinya. Lalu dia membangunkan istrinya untuk mengerjakan salat malam, lanjut. Jika dia menolak, Apabila istri itu menolak, maka dia memercikkan air ke wajahnya. maka suami itu memercikkan air di wajah istrinya. Salat. Gak apa-apa, mari witir turu amane, gak apa-apa. Salat dulu, salat. Terus sebaliknya, lanjut. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita. Nah, kebalikannya. Allah akan memberikan rahmat kepada seorang wanita, seorang istri yang bangun malam lalu salat. bangun malam untuk tahajud, lalu Dan dia membangunkan suaminya. dia bangunkan suaminya, bangun. Terus apabila suaminya menolak, Jika dia menolak,
maka dia memercikkan air ke wajahnya. Gak apa-apa bang, tahajud dok. Aku tahu kau capek, pulangmu malam. Tahajud dulu, setelah itu tidur. Nanti mau subuh tak bangunin lagi. Bangun bang, bangun. Itu dikasih rahmat. Makanya suami istri yang bangun malam mengerjakan sholat tahajud, maka suami istri mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, rumah tangganya sakinah mawaddah, garis bawahi, warahmah. Sakinah mawaddah, garis bawahi, warahmah, rahmat dari Allah karena mengerjakan sholat malam. Lo Ustadz itu berjamaah, nggak boleh sering-sering, sesekali. Nggak ada ceritanya suami jadi imam, istri jadi makmum sholat tahajud, nggak ada. Nabi tidak pernah tiap hari terus berjamaah sama istri-istrinya, nggak pernah, sekali aja. Dan itu disebutkan itu. Bahkan saya punya catatannya. Jadi Nabi SAW pernah sholat tahajud berjamaah dengan Hudzaifah bin Yaman satu kali, dengan Ibnu Abbas satu kali, dengan ibunya dengan Anas dan ibunya Anas, Ummu Sulaim satu kali, dengan Ibnu Mas'ud berjamaah satu kali, dengan Auf bin Malik satu kali, dengan Ummu Haram bibinya Anas satu kali, dengan Athabah bin Malik satu kali, dengan Abu Bakar satu kali, dan juga dengan beberapa sahabat di rumahnya Utsman bin Affan. Jadi Nabi berjamaah dengan beberapa sahabat sekali, gak rutin. Ya, jadi nggak boleh rutin. Ya, ini sesekali berjamaah boleh, suami istri. Ya, jadi suami sholat sendiri itu yang benar, istri sholat sendiri. Tapi kalau sekali seumur hidup, sekali dua kali nggak apa-apa. Yang benar itu sendiri-sendiri. Lah kalau di pondok pesantren itu Ustadz, ya apa? Anak dibanguni jam 2 lalu tahajud bareng. Lo boleh. Kenapa kok boleh Ustadz? Untuk mengajarkan pendidikan supaya dia terbiasa pulang pondok biasa bangun malam. Ya, sebab ada orang itu pulang pondok tapi tidak membekas. Biasanya di pondok bangun jam 2 sudah dibanguni sama mudirnya, sama ustadznya, sama penjaga kamarnya, sudah dibanguni tahajud. Ini kalau sudah pulang ke rumah nggak pernah tahajud. Ya, nggak pernah. Ya, banyak anak pondok seperti ini. Pulang ke rumah yang dipegang itu gim-giman, bukan Al-Quran. Padahal kalau di pondok itu baca terus murojaah Al-Quran. Begitu pulang TV, begitu pulang game. Ya, makanya kalau kepingin anak sukses kayak di pondok, sampai ada orang tua itu berkata kepada anaknya, layole, kau niki tak pondok no tapi nek wis mulai kok gak membekas sama sekali. Kau niki mondok apa gak sih? Itu yang salah orang tuanya, bukan anaknya. Kondisikan di rumah kayak di pondok. Jadi orang tuanya bangun jam 2, ayo nak bangun. Kok lah jam loro tangi, ayo nak bangun. Terus ojok turun mana? Jangan tidur. Karena kamu tidak pernah tidur di pondok, murojaah nunggu subuh. Habis subuh, sholat subuh, habis itu zikir pagi petang, terus taklim. Ayo, Bapak memang bukan ustadz, nak. Ayo kita dengarkan Roja TV, yaitu saluran TV sesuai sunnah. Ayo melok taklim Bapak bareng. Kondisikan pondok di rumah kita. Lagi bapaknya bleksek pisan, ayo gak isa. Ya, banyak orang tua itu mengeluh, ya apa Ustadz ya, anak saya ini Ustadz tak pondokkan bikin masalah. Kadang-kadang lari dari pondok, nanti sudah masuk lagi sampai anak saya diskores. Ya apa Ustadz, apa saya ini salah Ustadz masukkan anak ke pondok? Enggak. Ya, dalam hal ini Anda tidak salah. Salah Anda satu. Salah Anda adalah ketika Anda mau memasukkan anak ke pondok, Anda tidak kondisikan anak itu seperti di pondok sebelumnya. Mestinya mulai SD jam 2 dibanguni, murojaah, ya, hafalan Quran, sholat tahajud, sehingga ketika dia masuk pondok tidak kaget. Kaya ndak oma ya, kok persis abi umiku juga ngajarkan kayak gini, nggak kaget, kerasan. Lah ini tidak pernah. Setiap kali dikasih HP, game-giman terus. Waktunya di pondok tidak boleh pegang HP, nggak boleh. Ya stres anak lo lah, gak oleh apa-apa ngene ndok pondok. Salah orang tuanya. Kondisikan di rumah kayak di pondok. Bisa dipahami kira-kira di sini. Ya, jadi jangan menyesal. Ya, kenapa anak saya ini kok bikin masalah terus di pondok Ustadz ya? Kira-kira ada wiritan apa? Kok tanya wiritan? Ya, ya Anda yang salah. Ya, baik kita lanjutkan.
Kita lanjutkan. Jadi intinya suami istri yang sholat malam, maka Allah turunkan rahmat. Bapak ibu sekalian, mohon maaf, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari kalau nggak salah ya. Itu ada keterangannya bahwasanya Rasulullah SAW ketika menikahkan putrinya Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bapak ibu kan tahu, orang kalau menikah pagi, malam pertama tentunya yang dinanti-nanti oleh pengantin, malam pertama, Anda tahulah, dan kita semua sudah mengalami semua. Baik, maka Nabi mengetuk pintu kamarnya menantunya Ali bin Abi Thalib bersama putrinya Nabi Fatimah. Ini malam pertama loh, ini diketuk. Itu riwayat Bukhari itu. Lalu ketika Ali membukakan pintu sambil menyapu kantuk Ali bin Abi Thalib, Nabi menegur, kenapa engkau tidak sholat bersama putriku? Kenapa kau tidak sholat? Apa kata Ali? Ali menjawab, kami baru menikah wahai Rasulullah, kami baru menikah, insya Allah maka kami nantinya akan mengerjakan sholat. Itu Nabi tidak suka mendengar jawaban itu. Nabi memukulkan telapak tangannya ke paha Nabi sendiri, sambil Nabi berkata, dasar manusia suka membantah. Mertua ngingetkan menantu. Saya tanya, panjenengan dulu pada waktu awal nikah, apakah sudah diketuk pintu rumah, pintu kamar Anda dengan? Enggak Ustaz, karena mertua saya bleksek pisan, ya. Karena mertua saya sudah capek jadi berdiri terus nunggu tamu-tamu yang datang, sudah capek semuanya tidur. Lah ini salahnya di situ. Mestinya diingatkan, sholat nak, sholat. Aku tahu ini malam pertama, tapi jangan ninggalkan tahajud. Sholat nak, sholat. Ingatkan keluarga kita. Ya, baik, kita lanjutkan. Ustadz, meskipun dia sudah berumah tangga, iya, kan kalau bisa bapaknya telepon, ya, assalamualaikum, pasti anaknya kaget, jam 2 telepon, pasti menurut anak ini ada sesuatu, ada apa-apa. Assalamualaikum, wis sholat anak, wis sholat ah, bapak mek ngiling nodok nak, mumpung bapak si urip nak, sudah sholat ah kamu. Ingat gak? Ya, sholat malam ini penting. Ya, baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, keutamaan yang ketiga, saya buat yang terakhir aja ini ya. Yang ketiga ini adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Jadi Bapak Ibu kalau rutin mengerjakan sholat tahajud, berarti panjenengan telah mewarisi perbuatan kebiasaan para nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu. Karena ini kebiasaannya orang-orang soleh terdahulu. Bahkan orang sholat tahajud itu bisa menolak penyakit. Bayangkan. Mana dalilnya ini? Dalilnya, minta tolong Ustadz Tirmidzi-nya. Minta tolong Tirmidzi nomor jilid 3 Ustadz, jilid 3 yang warna kuning. Betul Ustadz, nomor 3549, 3549. Tirmidzi nomor 3549 dari sahabat Bilal radhiyallahu an. Ya, 3549. Ketemu? Ketemu Ustaz? Ayo Ustaz. 35. Iya, jelimet memang nyarinya ini ya. 3549. Ketemu nomornya Ustaz ya. Lah cari nama orang terakhir dari Bilal Ustaz. Kan itu banyak namanya itu, sanatnya banyak. An. Cari langsung Bilal. Silakan. Tafadhol. Ayo. Dari Bilal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan ya, dari Bilal radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan. Dirikanlah salat malam. Dirikan salat malam. Kenapa Ustaz? Sesungguhnya salat malam itu kebiasaan orang-orang yang saleh sebelum kalian. Salat malam itu kebiasaannya orang-orang saleh sebelum kalian. Terus lanjut. Ia dapat mendekatkan kepada Rabb-Mu. Mendekatkan diri kepada Allah. Lanjut. Mencegah dari dosa. Menyucikan dosa. Tahajud itu. Terus. Menghapuskan kesalahan. Kesalahan dihapus oleh Allah, dosa diampuni, kesalahan dimaafkan. Lanjut. Dan menolak penyakit dari tubuh. Ulang lagi terakhir itu. Dan menolak penyakit dari tubuh. Nolak penyakit dari tubuh. Tahajud itu menolak penyakit dari tubuh. Ya, baik. Oleh karena itu
Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa dari sholat tahajud. Sebenarnya banyak Bapak Ibu, saya sebutkan 3 saja. Sekarang kita masuk yaitu materi yang nomor 5. Belum masuk adzan isya ya? Di sini kok lama isyanya ya? Yang kelima, waktu pelaksanaan tahajud. Kapan tahajud itu? Kapan tahajud itu didirikan? Baik. Maka kita lihat dalilnya, silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3 Ustaz. Jilid 3. Di sini nanti kita akan ketemu jawabannya. Kapan tahajud itu dilakukan? Jilid 3 nomornya belakang sendiri 1647 1647. Nah, masuk ini ya. Kita dengarkan dulu hadis ini 1647. Kapan tahajud itu? Silakan dari Amr bin Abbasah radhiyallahu an. Ya. Dari Amr bin Abbasah radhiyallahu an bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Silakan. Paling dekatnya keberadaan seorang hamba dari Rabb adalah di tengah malam hari. Nah, itu kalau kita lihat di situ terjemahannya yang betul, aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Keadaan yang paling dekat antara Rabb dengan hambanya, Rabb Allah dengan hambanya, sepertiga saat, sepertiga malam terakhir. Fi jawfil lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Jam berapa berarti? Jadi Bapak Ibu kalau kepingin tahu jamnya jam berapa, malam itu dibagi 3. Malam itu dibagi 3. Caranya gimana? Tanda masuknya waktu malam itu maghrib. Maghrib itu pertanda masuk malam, matahari terbenam, maghrib. Pertanda masuknya pagi itu subuh. Subuh. Sekarang maghrib jam berapa? Jam 6. Subuh jam berapa? Anggap jam 4. Anggap aja. Anggap jam 4. Jam 6 sore maghrib sampai jam 4 pagi itu berapa jam? 10 jam. Ya betul ya? 10 jam. 10 dibagi 3. Berarti kurang lebih anggap aja ya supaya ngitungnya enak, 3,5 jaman. 3,5 jam, 3,5 jam, 3,5 jam. Anggap aja, anggap. Berarti kalau begitu jam 6 sore maghrib sampai jam setengah 10 itu sepertiga malam pertama. Setengah 10 malam. Ini termasuk sepertiga malam pertama ini. Nanti setengah 10 sampai jam 1 malam sepertiga malam kedua. Di atas jam 1 sampai subuh itulah sepertiga malam terakhir. Nah gitu ngitungnya caranya. Jadi malam itu dibagi 3. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Sampai di situ aja. Jadi ini waktu pelaksanaan sholat tahajud. Baik, kita dengarkan dulu kumandang adzan isya. Setelah itu kita lanjutkan materi yang tersisa nanti ya. Kita dengarkan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Sekarang yang nomor 6. Yang ke-6 adalah jumlah rakaat salat tahajud. Jumlah rakaat salat tahajud. Jumlah rakaat salat tahajud menurut para alim ulama adalah tidak memiliki batasan tertentu. Tidak memiliki batasan tertentu. Mana dalilnya? Kalau sholat tahajud itu tidak memiliki batasan tertentu. Dalilnya adalah, silakan bisa dibuka Sahih Muslimnya. Sahih Muslim nomornya 722. 722. Nomor aslinya 749. Yang kita baca ini terjemahan 722. Beda nomor, isinya sama. Ya. Silakan dibuka dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.
Kita dengarkan. Sahih Muslim 722, nomor asli 749. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an katanya, Iya. seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Terus Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dengarkan apa jawaban Nabi. salat malam itu dua rakaat. Terus Apabila kamu takut subuh segera datang, salatlah 1 rakaat untuk witir. nah, lihat kalimatnya Bapak Ibu sekalian ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan baik-baik. Nabi mengatakan, masna masna fa idza khashita as-subha fasalli rak'atan waj'al akhira salatika witran. Yang artinya, salat malam itu kata Nabi 2 rakaat. Jika kamu khawatir tiba waktu salat subuh, maka witirlah 1 rakaat. Tuh, coba. Berarti kalau begitu salat malam itu tidak ada batasannya. Batasannya itu subuh. Salat malam itu lihat kata-kata Nabi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apabila kamu khawatir subuh itu masuk, berarti ini terus ini 2 rakaat salam, 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 2 rakaat salam. Lihat kata-kata Nabi, apabila kalian khawatir subuh itu masuk, maka segera tutup witir 1 rakaat. Berarti fatwa jumhur ulama, salat tahajud secara umum tidak memiliki batasan tertentu. Ya, maka berdasarkan hal ini para alim ulama membagi 2. Kalau kita ingin membatasinya, silakan. Boleh 11 rakaat, boleh lebih dari 11 rakaat. Ya, termasuk sholat malam, termasuk sholat tarawih. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara kita yang ada di Muhammadiyah, mereka sholat malam tarawihnya 11 rakaat, ada dalilnya, ada dalilnya. Bagi saudara-saudara kita yang mereka ada dalam lingkup Nahdlatul Ulama NU, sholat tarawihnya lebih dari 20 rakaat, 21 atau 23, ada dalilnya. Jadi dua-duanya sahih. Yang salah yang tidak tarawih. Itu. Dua-duanya sahih, Bapak Ibu sekalian. Terus yang salah lagi adalah mereka yang sholat malam, sholat tahajud atau tarawihnya ngebut, banter. Nah, itu salah. Karena sholat ini dilakukan secara tumaknina. Namanya saja tarawih, tarwihah, santai, gak perlu cepet-cepetan, santai aja. Silakan kau mau 23, bahkan di Mekah Madinah lebih dari itu. Bapak Ibu, mudah-mudahan panjenengan ditakdir oleh Allah umroh Ramadan, terutama umroh Ramadan yang 10 hari terakhir, karena di situ sholat malamnya 2 kali. Jadi habis sholat isya biasanya start 7:30 isya itu. Setelah itu, karena kalau sudah Ramadan siangnya panjang. Jadi kalau musim dingin malamnya panjang, tapi kalau musim kemarau siangnya panjang. Jadi start biasanya 7:30, habis sholat isya, sholat tarawih 20 rakaat, gak pakai witir, gak ada, ditutup witir, 20 rakaat. Biasanya selesainya 10:30 malam, karena 1 juz. Ya, 7:30 selesai 10:30. Jamaah boleh tetap tinggal di masjid supaya tidak kehilangan tempat, karena ini luar biasa, mengalahkan haji. 10 hari terakhir Ramadan di Arab Saudi, di Mekah sama di Madinah, terutama Mekah, mengalahkan haji. Jadi kalau haji itu, orang haji sekali haji kan menampung 5 juta manusia, Masjidil Haram. Ini bisa lebih dari itu, karena seluruh orang Arab seluruh masuk Masjidil Haram, seluruhnya, semua dari seluruh kawasan masuk. Sehingga andai kata kita mau jual tempat sholat kita jual, insya Allah ada yang mau beli. Rebutan ini masalahnya. Mereka bawa bantal, bawa tempat tidur, karena mereka tidak tidur di hotel, mereka itikaf di masjid, sehingga full, sesak, penat.
Ya, radius 5 kilo sebelum masuk Masjidil Haram sudah ditutup. 5 kilo sebelum Masjidil Haram tutup total, gak bisa masuk, full, kalah haji, kalah, gak ada apa-apanya haji, karena mereka mengejar Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Dan doanya imam kunut witir yang panjang. Nah, itu setelah Isya 20 rakaat. Ada yang kembali ke hotel, ada. Kenapa? Karena nanti jam 1 malam ada lagi sholat. Dan biasanya imamnya Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullah ta'ala, dengan doa kunut witir yang sangat panjang, dan tidak ada satupun manusia yang tidak meneteskan air mata, jutaan manusia. Baik, lah itu berapa rakaat Ustaz? 11. Berarti totalnya sholat malamnya 20 ditambah 11, 31 rakaat. Mekah, Madinah, gak ada yang ribut. Kenapa kita 21, 23 ribut? Nggak apa-apa, boleh. Yang tidak boleh itu jangan cepet-cepet. Jangan cepet-cepet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 23 rakaat 7 menit. Ya, yang sempat viral waktu itu. Maka ini tidak diperbolehkan. Santai aja, tenang, nikmati. Bahkan kalau kita mau jujur ya, kita mau jujur, teman-teman di Muhammadiyah yang mereka pakai 11 rakaat itu kan dalilnya sahih, riwayat Muslim. Tapi tolong 11 rakaatnya kalau bisa mencontoh Nabi. Nabi itu rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ayo katanya pengen ngikuti Nabi, ya Muhammadiyah pengikut Muhammad kan gitu ya. Maka ya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Rokoknya, panjangnya rokok, lamanya rokok seperti berdirinya. Makanya kaki Nabi sampai pecah-pecah, bengkak kaki Nabi. Lah terus yang 23, ayo mereka yang sholat tarawihnya 21, 23 itu kan ngikuti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sholat malamnya 21, 23. Itu kalau saya baca dalam kitab Sahih Fikih Sunnah di jilid yang kedua, rakaat pertama yang dibaca oleh Umar radhiyallahu anhu setelah Al-Fatihah 100 ayat, 100 ayat. Lah ini enggak, inna atoina kul wallahu wahad, wal asri kul wallahu wahad. Ayo, yang fair dong. Yang ini ngikuti sunnah Rasul, monggo, mantap teman-teman di Muhammadiyah 11, tapi ngikuti Nabi yang panjang. Mereka yang ada di Nahdlatul Ulama, mantap, ikut sahabat Anda ikut Umar bin Khattab, mantap. Nabi pernah wasiat, ikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku. Anda ngikut sahabat Khulafaur Rasyidin, mantap. Tapi yang fair, jangan pendek-pendek ayatnya, 100 ayat satu rakaat. Ayo, itu loh fair. Ya, jadi dalam hal ini nggak ada yang salah, benar, tidak ada batasan sholat malam itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ingin mau membuat batasan, silakan, boleh 11, boleh 13, bahkan boleh 21 atau 23. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Untuk materi yang nomor 7, adab sholat tahajud sama masalah tata cara pelaksanaannya, insya Allah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Karena adab sholat tahajud etikanya ini banyak Bapak Ibu, banyak sekali ya. Maka ini akan kami sampaikan nanti pada bulan depan jika Allah takdirkan kita bertemu kembali. Bulan depan itu Senin keempat sudah masuk Ramadan belum? Sudah masuk nggak? Belum ya? Belum kok kayaknya. Ya, insya Allah. Nah, setelah itu nanti kan kita masuk Ramadan, libur insya Allah di bulan Maret. Ya, jadi insya Allah kita masih punya kesempatan bulan depan. Insya Allah kita tuntaskan materi ini. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat dan barakah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.